Selama 1 pekan kemarin, posisi nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan sempat anjlok ke level Rp13.800. Dalam pernyataan resminya, pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi murni disebabkan faktor eksternal, bukan domestik. Menguatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat membuat spekulasi Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Hal sebaliknya terjadi di pasar domestik. Kondisi fundamental Indonesia justru menunjukkan tren perbaikan. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan inflasi lebih terkendali. Posisi rupiah sepekan kemarin anjlok, yang menurut beberapa pengamat ekonomi sebagai posisi overshoot yang memungkinkan terjadinya krisis ekonomi domestik. Seharusnya posisi rupiah pada level Rp13.200 yang memungkinkan dalam posisi aman. Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar pada pekan kemarin guna menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia juga memastikan beberapa cadangan devisa yang telah diguyurkan ke pasar guna menjaga stabilitas agar tidak terjadi krisis. Data yang dilansir Bank Indonesia pagi tadi, 5 Maret 2018, posisi rupiah berada di level Rp13.740 per dolar Amerika Serikat, yang berarti terjadi penguatan. Terapresiasi 6 poin atau sekitar 0,04% dari posisi penutupan pada Jumat pekan lalu. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afileni dalam Economic Lounge with Isay, yang pada malam hari ini akan mengangkat tema rupiah melemah, krisis di depan mata. Seperti kita tahu, beberapa hari belakangan ini rupiah semakin melemah, bahkan pemerintah memprediksikan rupiah 13.400, tapi pada kenyataannya sudah mencapai 13.700. Biasanya bila kita melihat di masa lalu, ketika rupiah semakin melemah, cenderung akan menghadapi krisis yang lebih dekat. Selain itu juga dilihat bahwa ciri-ciri walaupun pertumbuhan ekonominya bagus, di sisi inflasi kita masih rendah. Nah, apakah ini akan sama dengan tahun 98 ataukah dengan tahun 2008? Untuk itu saya akan membahasnya bersama narasumber saya. Yang pertama adalah Dr. Adrian Panggabean. Beliau adalah Chief Economist, Treasury dan Capital Market dari CIMB Niaga. Dan juga Eko B. Suprianto, Direktur Riset, Biro Riset Infobank. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini tadi kan topiknya menjadi menarik ya, dan kita tadi melihat bahwa beberapa waktu belakangan ini rupiah semakin melemah ya. Tapi sebelum kita bicara rupiah melemah di saat ini kelihatannya ciri-cirinya hampir mirip pada tahun 98 dan 2008. Nah, terutama 98 kalau kita lihat krisis yang kita hadapi di tahun 98 itu satu adalah ciri-cirinya nilai tukar melemah ya, kemudian inflasi tinggi, kemudian kita juga menghadapi banyaknya capital outflow begitu. Nah, kalau kita melihat hal ini 98 kita belum siap dengan perbaikan-perbaikan gitu. Nah, apa yang pelajaran yang bisa petik di 98 itu Mas Adrian? Mungkin agak berbeda dengan tahun 2008 dan 98 kondisi sekarang, walaupun mungkin volatilitas rupiah itu ada, tapi at the crux of the problem sebetulnya tahun 98 dan 2008 itu punya kesamaan, bahwa term premium di negara di global itu naik karena ada masalah utang. Kalau 98 itu hutangnya dipicu oleh hutang pemerintah dan hutang korporasi. Yeah. Tapi tahun 2008 hutangnya itu adalah pada level household. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadi transmisi lewat interest rate, exchange rate, yang kemudian terjadi contagion ke seluruh dunia. Perbedaan dengan 2008, 98 dan tahun sekarang adalah bahwa sekarang itu tidak ada the household debt problem dan tidak ada corporate atau government debt problem. Satu-satunya yang kita lihat government debt problem adalah di China. Di China ya, yang sekarang tapi di Indonesia dan di negara ASEAN lainnya, termasuk di negara maju, mungkin thanks karena quantitative easing, itu balance sheet baik dari korporasi, government maupun pada level household sebetulnya sudah beres. Itu yang pertama. Yang kedua, volatility dari rupiah nilai tukar itu sebetulnya jauh lebih rendah. Kalau kita lihat bahkan dibandingkan dengan 18 bulan yang lalu, Bu Afi, waktu Presiden Trump terpilih, betul, itu volatility rupiah itu di atas 2% on a monthly basis. Jadi
Waktu itu rupiah bahkan bergerak sebanyak 450 pips. Sementara sekarang pergerakan rupiah itu hanya mungkin sekitar 180 sampai 200 pips maksimum. Nah, volatility-nya pun sebetulnya masih di bawah 2% on a monthly basis, dan kalau kita lihat secara volatility on a 6 months moving average basis, rupiah sih bisa dibilang relatively stable. Ya. Oke, dari dua indikator ini Mas Eko dulu kan riset Infobank itu dari dulu ya sudah mencatat berbagai indikator-indikator perbankan. Nah pada saat itu tadi Mas Adrian sudah mengatakan bahwa sangat berbeda gitu ya. Mungkin kita lihat dulu di 98. Di 98 ini mungkin ada satu hal, kepanikan masyarakat itu juga salah satunya memicu ya. Tapi kondisi bank sendiri pada saat itu gimana? Apakah memang buruk gitu ya, dan diperburuk oleh perilaku dari masyarakatnya? 98, 2008 pemicunya tadi Pak Adrian bilang dari luar. Betul. Kalau 98 tuh tadi udah dibilang bahwa pemicunya adalah utang luar negeri dan utang korporasi, sehingga bank-bank meledak karena utangnya membesar, sehingga perlu tambahan modal. Nah, 98 itu perilaku bank sekarang dan yang kemarin itu berbeda. Kalau dulu itu bank untuk dirinya sendiri, keluarga, nenek moyang dan tetangga serta teman-temannya. Jadi dari GCG-nya belum jalan pada saat itu. GCG belum jalan karena Bank Indonesia waktu itu tidak independen. Dia apa maunya pemerintah. 2008 subprime, ya kan? Kebetulan kita lebih siap 2008. Dan itu sudah menjalankan GCG ya gara-gara tahun 2003 relatif ya. lebih bagus. Nah, krisis baru muncul ketika bank-bank tidak governance. Kami mencatat 88 orang buka bank. Ya kan? Karena mudahnya untuk mendirikan bank ya waktu itu ya. Dengan modal kecil kita bisa bikin bank pada saat itu. Nah, sekarang Pak Adrian tadi bilang kayaknya sih sebenarnya nilai tukar ini sebentar ini. Goyangannya itu tidak lari sebenarnya, cuma pindah sebentar. Emerging market, ya kan. Saya melihat sebenarnya adalah dari sisi perbankan sekarang. Pertanyaannya betul lah, bahwa bank ini secara capital adequacy ratio itu top lah, barangkali paling kokoh di seluruh dunia. Pertanyaannya ngapain kita punya kar gede-gede gitu kan? Kan yang benar kan kar itu untuk kredit kan, sehingga ekonomi tumbuh dengan baik. Tapi saya melihat di banking itu memang restrukturisasi kredit di 2012 kemudian 2013-14 oke lah ya, sudah selesai. Tapi akan ada terjadi mungkin gelombang kedua. Restrukturisasi. Pemicunya adalah kredit bermasalah masih akan menjadi masalah. Ya. Nah, karena bank itu tidak bisa bersih 100%. Nah, tadi kalau kita bicara lagi ke 98 nih Mas Adrian. Tadi dikatakan dari pemicunya itu dari situ ya. Tetapi kan kita lihat ada behavior masyarakat yang kadang-kadang tidak bisa diantisipasi gitu, sehingga menimbulkan yang namanya BLBI kan pada saat itu ya. Nah, behavior itu kan berbeda dengan 2008. Sudah tidak menimbulkan ras gitu ya. Nah, itu apa? Kalau kita lihat pelajaran apa dari 98 sehingga 2008 ini nggak menimbulkan ras? Seperti yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, problem dari ras itu muncul karena ketidakpercayaan terhadap institusi perbankan. Jadi 98 itu memang benar ya, tidak ada kepercayaan. Dan ketidakpercayaan itu seperti Mbak Afi bilang sendiri adalah ya karena memang GCG-nya nggak ada. Sementara tahun 2008 kita sudah mulai menjalankan banyak GCG. Kalau tidak salah 2003 ya mulai kita mengalami itu 2003. 2008 kita sudah jalan kira-kira 5-6 tahun. Dan 2018 GCG itu sudah menjadi menjadi pakem ya. Dan ada penilaian ya di Bank Indonesia kan ada sekarang bahwa GCG itu menjadi salah satu setiap 6 bulan wajib untuk disampaikan gitu. Dan kita juga di perbankan itu kan selalu melakukan secara reguler apa yang kita kenal dengan nama stress test. Dan berbagai skenario dilakukan untuk melihat kemudian apakah capital kita itu bisa tergerus dalam kondisi-kondisi yang ekstrim ya. Dan dari situ kelihatan sebetulnya exercise itu membantu bank dan manajemen bank terutama untuk melihat berbagai macam kemungkinan dan bisa mengantisipasi. Satu pelajaran penting dari tahun 98 Mbak Afi, bahwa krisis itu muncul dan full blown itu karena 3 hal. 98 ya, Yang pertama kita sebut sebagai bad luck.
Yang kedua kita sebut sebagai bad policies. Maksudnya bad policy response. Yeah. Yang ketiga adalah bad politics. Politics ya, itu yang paling nggak enak yang ketiga itu. Yang kita itu kan memang waktu itu masalahnya juga karena masalah dengan orde baru. Pemerintahan ya, baru. Betul. Jadi pemerintahan. Bad politics, bad policy response, sama bad luck. Tiga-tiganya itu adalah ramuan yang sangat lethal yang menyebabkan kemudian tahun 1998 meledaklah kita. Tahun 2008 bad luck ada. Bad politics tidak ada, bad policy juga tidak ada. Jadi ya more or less masih kita lebih aman ya. Dibandingin itu ya. Betul. Nah, ntar saya tanya Mas Eko kalau kita lihat di tahun 2008 itu memang ada juga kebijakan BI yang membuat likuiditas tuh menjadi lebih baik ya. Bahkan mungkin pemerintah juga membantu beberapa bank besar untuk menempatkan uangnya sehingga itu juga membuat tidak krisis lebih dalam. Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.